Halo teman-teman WTF Lovers, kembali lagi bersama Mimin Wood The Film. Hari ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari negara Thailand yang berjudul Bad Genius. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan mendapatkan berbagai penghargaan pada tahun tersebut. Film ini menceritakan tentang siswi yang sangat pintar, dapat menghasilkan miliaran rupiah dengan bisnis memberikan contekan kepada rekan-rekannya. Ingin tahu lebih lanjut cerita alur film ini? Jangan lupa subscribe, like, and comment pada video ini ya guys. Selamat menonton. Alur cerita film ini bermula dari seorang siswi bernama Lin, yang saat itu sedang bersama ayahnya ingin melakukan pemindahan sekolah dari SMA tempat ayahnya mengajar menjadi SMA favorit di negara Thailand. Hal tersebut ayahnya lakukan agar Lin mampu bersaing untuk meneruskan pendidikan di luar negeri. Konon katanya, SMA tersebut banyak mencetak siswa-siswi yang berkuliah di luar negeri. Akan tetapi, karena mahalnya biaya semester pada sekolah tersebut, membuat Lin berpikir dua kali untuk mendaftar di sekolah itu. Ia khawatir ayahnya tidak dapat membayar uang sekolahnya. Ibu kepala sekolah yang kagum dengan prestasi yang sudah diraih Lin semasa SMP mencoba merayunya agar Lin tidak khawatir terkait biaya di sekolahnya. Ia menjelaskan bahwa sekolah tersebut telah dibantu oleh salah satu paslon, di mana siswa-siswi yang berprestasi mendapatkan makan siang gratis yang dapat menekan pengeluaran biaya ayahnya. Pagi itu, saat Lin sedang melakukan pembuatan kartu siswa di sekolahnya, ia bertemu dengan pindahan murid lainnya bernama Grace. Berbeda dari Lin yang masuk karena jalur prestasi, Grace menggunakan orang dalam untuk masuk, dan ia juga memiliki paras yang cantik. Hari demi hari berlalu, Grace dan Lin tumbuh menjadi dua sahabat. Saat itu terdapat aturan baru di sekolahnya, di mana untuk masuk ke jalur prestasi, minimal IPK yang diperoleh masing-masing siswa adalah 3,2. Hal ini membuat Grace sedikit frustasi. Ia bahkan sempat bimbel matematika dengan Pak Sopon, guru di sekolahnya. Akan tetapi, ia tetap tidak mengerti apa-apa. Mengetahui Lin adalah siswi terpintar matematika di sekolahnya, ia memohon kepada sahabatnya agar mau menjadi gurunya. Saat ujian tengah semester mata pelajaran matematika, Lin menyadari soal ujian tersebut sangat mirip dengan soal yang Grace tanyakan tempo hari. Dengan mudah, ia dapat menyelesaikannya. Berbeda dengan Grace, ia sangat tegang sehingga ia tidak dapat mengisi lembar jawabannya. Melihat Grace yang sangat gelisah membuat hati Lin tergerak untuk membantu sahabatnya. Walaupun Pak Sopon sudah mengancam bahwa siswa-siswi yang mencontek akan dikeluarkan dari dalam kelas, dengan nekat ia menuliskan jawabannya di atas sebuah stip dan tiba-tiba hampir saja tindakan mereka ketahuan oleh Pak Sopon. Grace sangat berterima kasih kepada Lin karena ia telah berhasil mendapatkan IPK 3,87. Karena keberhasilannya, ia mengajak Lin untuk berenang bersama Pat kekasihnya. Pat merupakan anak dari seorang pengusaha yang kaya. Mengetahui kekasihnya Grace mendapatkan nilai yang tinggi, ia berharap Lin dapat membantunya juga. Bahkan, ia tak segan menawarkan kepada Lin akan membayar sebesar 98 juta per semester. Tentunya apabila Lin mau membantu ia bersama dengan rekan-rekan gengnya. Mendengar hal tersebut, Lin masih sedikit ragu-ragu. Malam itu ketika ia pulang ke rumah, ia menangis melihat akte perceraian kedua orang tuanya dan tagihan semester biaya sekolah yang sangat besar. Untuk menghiburnya, ia mencoba memainkan sebuah lagu pada piano. Di tengah-tengah alunan nada yang dia kumandangkan, ayahnya berkata bahwa besok piano tersebut akan dijual. Mendengar hal tersebut, Lin bertanya kepada ayahnya mengapa memindahkan ke sekolah tersebut apabila ayahnya tidak sanggup membayar. Ayahnya menjelaskan bahwa sekolah tersebut dapat membantu Lin mewujudkan mimpinya berkuliah di luar negeri. Mengetahui biaya yang dibebankan kepada ayahnya begitu banyak, Lin setuju untuk membantu Pat dan teman-temannya. Ia akan memberikan contekan kepada teman-temannya melalui sebuah kode seperti ketukan pada piano agar tidak dicurigai oleh guru ketika ia sedang memberikan contekan. Tidak main-main, dari hasil bisnisnya, Lin banyak sekali mendapatkan uang.
Bahkan kabar cepat beredar sehingga banyak siswa yang ingin menggunakan jasanya. Di dalam sekolah tersebut, bukan hanya Lin merupakan siswi terpintar, tapi ada satu temannya bernama Beng. Ia juga merupakan siswa terpintar di sekolahnya. Saat ini mereka dikirim sebagai perwakilan dari sekolahnya untuk mengikuti lomba cerdas cermat yang berhadiah 2 juta rupiah. Akhirnya mereka berdua berhasil memenangkan cerdas cermat tersebut. Alhasil kepala sekolah yang senang dengan hasil tersebut mengundang mereka untuk menyampaikan rasa terima kasih. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa ada beasiswa yang ditawarkan kepada sekolahnya berasal dari negara Singapura. Akan tetapi beasiswa tersebut hanya membutuhkan 1 orang siswa saja. Yang dimana artinya Lin dan Beng harus bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan beasiswa tersebut. Beng merupakan seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya. Ibunya bekerja sebagai tukang laundry dan saat ini sedang sakit-sakitan. Suatu hari, salah seorang siswa bernama Tong datang untuk menawari Beng agar mau memberikannya contekan. Ia keceplosan bahwa piano yang telah diberikan oleh Lin itu sangat susah untuk dimengerti sehingga ia menawarkan kepada Beng akan membayarkan 1,2 juta apabila ia mau membantunya. Mendengar hal tersebut, Beng merasa risih dan ia menolaknya. Pada saat ujian, ternyata soal tersebut terbagi menjadi 2, yakni soal A dan soal B. Mengetahui hal ini membuat seluruh siswa menjadi panik. Melihat hal tersebut, Beng yang tidak tahu bisnis Lin berusaha untuk mengingatkan Lin bahwa temannya Tong sedang berusaha menconteknya. Bahkan tak segan, Beng melaporkan Tong yang sedang mencontek kepada guru pengawas. Waktu ujian tersisa 30 menit. Ternyata Lin mendapatkan set soal 1, sementara Tong dan Grace mendapatkan set soal 2. Lin berusaha untuk memberikan kunci jawaban kepada rekan-rekannya untuk set soal 1. Setelah seluruh siswa set 1 mengumpulkan lembar jawabannya, Lin dan Tong bertukar lembar soal. Dengan cepat Lin membuat sebuah lembar jawaban untuk set soal 2. Tersisa waktu 5 menit dan ia membagikan jawaban tersebut kepada rekan-rekannya. Dan tepat pada waktunya Lin berhasil membagikan ke seluruh jawabannya. Saat keluar kelas, terdapat pengumuman agar Jong dan Lin menghadap ruang kepala sekolah. Ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ada Beng yang sudah melaporkan bahwa Jong telah melakukan kecurangan. Setelah melakukan pengecekan, kepala sekolah menemukan bahwa set dan jawaban Lin itu berbeda. Atas temuan dari kepala sekolah, Lin dinyatakan bersalah. Karena kejadian tersebut, ayah Lin dipanggil kepala sekolah. Lin diinterogasi karena melakukan kecurangan. Kembali, Beng masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan memberitahu kepala sekolah bahwa Lin melakukan hal tersebut semata-mata untuk mendapatkan uang. Karena sebelum ujian, Jong menawarinya uang apabila ia mau memberikan contekan. Atas perbuatannya tersebut, Lin ditarik dari daftar penerima makan siang gratis. Kepala sekolah mengingatkannya bahwa sekolah ini tempat belajar bukan untuk mencari uang. Akan tetapi Lin tersenyum dengan lebar. Bahkan ia berani menentang kepala sekolah dengan mengatakan bahwa bukan hanya Lin yang mencari uang di sekolah, tetapi beberapa oknum guru dan kepala sekolah juga mencari uang. Terbukti dari adanya biaya tambahan pada tagihan semesternya. Mendengar statement dari Lin membuat kepala sekolah menjadi gusar. Bahkan ia memutuskan untuk mendiskualifikasi Lin dari daftar calon penerima beasiswa Singapura. Setelah pulang ke rumah, ayahnya memarahi Lin habis-habisan. Ia kecewa dengan Lin yang memiliki kepintaran tapi memberikan contekan kepada temannya bukan untuk mengajari mereka. Ayahnya akan menjual mobil miliknya, bahkan baju kesayangannya untuk meneruskan pendidikan Lin hingga lulus. Dan ia menyuruh Lin untuk mengembalikan seluruh uang haram yang ia terima dari teman-temannya. Singkat cerita, kehidupan sekolah mereka berlanjut dan mereka menginjakkan kaki di kelas 12.
Malam itu Grace diundang makan malam oleh keluarga Pat. Ayahnya sangat bangga dengan kenaikan nilai Pat semenjak hubungannya dengan Grace. Bahkan ayahnya menawarinya untuk kuliah bersama Pat di Boston, tempat dulu ia berkuliah. Mendengar perkataan dari ayah Pat membuat Grace sangat senang. Tapi untuk masuk ke perguruan tinggi di Amerika Serikat, Grace harus mengikuti ujian STIC. Dengan adanya permasalahan tersebut, membuat Grace mendatangi Lynn untuk meminta bantuan. Dan ia menawarkan kesepakatan akan memberikan 247 juta apabila ia mau membantunya. Awalnya Lynn menolak kesepakatan tersebut karena ia tidak mau terkena masalah lagi. Namun ia menyadari sesuatu, yakni kelemahan dari sistem STIC, di mana ujian yang diadakan akan diselenggarakan pada waktu yang sama, yang berarti benua Australia akan lebih dahulu ujian. Sementara perbedaan waktu antara Australia dan Thailand adalah 4 jam. Artinya apabila Lynn pergi ke Australia, dia dapat mengerjakan soalnya terlebih dahulu dan mengirimkan jawabannya ke Grace dan Pat yang mengerjakan soal di Thailand. Setelah melakukan kalkulasi, agar ia dapat melanjutkan perkuliahannya di luar negeri, Lynn harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya tanpa bergantung kepada ayahnya. Dia sepakat untuk membantu Pat dan Grace, akan tetapi ia ingin Pat dan Grace mencari klien untuk skema bocoran tersebut agar dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Dalam skema soal ujian STIC, terdapat lebih dari 100 soal, di mana ia memaparkan kepada Pat bahwa mungkin ia hanya bisa menghafal setengahnya saja dan ada satu orang yang menurutnya bisa membantunya, tapi ia merasa orang itu mungkin tidak mau membantu mereka. Malam itu tiba-tiba 2 orang pria dewasa mendatangi bank. Ia menghajar bank habis-habisan dengan tuduhan menyenggol mobil mereka. Keesokan harinya saat bank telah sadar ia berada di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Ia sangat marah dan frustasi karena ia tidak dapat mengikuti ujian beasiswa Singapura yang dilaksanakan di hari itu. Sementara di sisi lain, Lynn bersama dengan rekan-rekannya merancang strategi untuk mendapatkan 30 klien. Dan ia mengatakan jangan sampai bank tahu mengenai hal ini. Akan tetapi, Jong yang berada di situ berkata bahwa bank sedang terkena musibah sehingga ia tidak mungkin melaporkan kepada kepala sekolah. Lynn menyusun sebuah strategi yang amat jitu, di mana pada saat ujian STIC, seluruh handphone tentunya tidak akan diperbolehkan untuk dibawa ke dalam ruang ujian. Oleh karena itu, Lynn merencanakan akan menyembunyikan handphone tersebut di dalam toilet. Lynn akan mengirimkan jawabannya di sela jam istirahat, di mana terdapat 2 kali istirahat yang telah disediakan pada ujian STIC. Agar tidak terlihat kecurangan, mereka memiliki skema bahwa kunci jawabannya akan dibentuk dengan sebuah barcode, di mana setiap ketebalan memiliki arti untuk membedakan jawaban A, B, C, ataupun D. Sementara untuk soal essay, Lynn akan mengirimkan kata kunci kepada Pat dan menyuruhnya untuk melakukan googling. Mendengar penjelasan dari Lynn, Pat mengumpulkan seluruh klien untuk di-briefing. Di sisi lain, pagi itu Lynn datang mengunjungi Banks. Ia berempati kepadanya karena udah kehilangan beasiswa. Selain itu, Lynn menawarkan sebuah kesepakatan untuk bekerja sama menghasilkan uang, sehingga mereka dapat sekolah di luar negeri. Mendengar hal tersebut, awalnya Banks ragu untuk melakukannya, karena hal tersebut sangatlah curang menurutnya. Akan tetapi karena kehidupan ini telah mencuranginya, ia mau melakukannya. Banks yang telah bergabung ke dalam tim mendapatkan rencana penjelasan oleh Lynn, di mana mereka berdua nanti akan melakukan tes bersama di Sydney, Australia. Soal ujian STIC terdapat masing-masing 3 sesi, di mana sesi pertama terdapat 52 soal, sesi kedua 44 soal, dan sesi ketiga 16 soal. Masing-masing baik Bank ataupun Lynn harus menghafalkan setengah dari kunci jawabannya.
Karena waktu istirahat hanya dijatah 2 kali, mereka harus berpura-pura sakit untuk dapat mengirimkan jawabannya. Sebelum Lin dan Beng terbang ke Sydney hari itu, mereka melakukan simulasi apabila mereka gagal. Pada saat Lin bertanya apabila Beng ketahuan untuk memberikan jawaban, Pat keceplosan berkata Beng orang yang gagal karena tidak mendapatkan beasiswa Singapura, dipukul dan diletakkan di atas tumpukan sampah. Mendengar hal tersebut membuat Beng menjadi marah. Selama ini ternyata Pat lah yang merencanakan semua ini. Lin yang baru saja mengetahui semua ini perbuatan Pat demi tujuannya berkuliah di luar negeri, membuatnya pergi meninggalkannya. Sementara itu Grace coba mengejar Lin dan melobi Lin agar mau tetap bekerja sama. Akan tetapi Lin sudah sangat kecewa. Ketika Lin ingin kembali ke rumahnya, tiba-tiba ia bertemu dengan Beng. Beng telah mencoba melupakan segala permasalahan yang ada demi membantu ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan, sehingga ia mengorbankan hatinya untuk tetap melanjutkan rencana. Mendengar hal tersebut membuat Lin akhirnya berubah pikiran dan mengikuti Beng. Saat mereka tiba di Sydney, tidak lupa mereka berjalan-jalan mengabadikan momen untuk kenangan mereka. Baik Lin ataupun Beng belum pernah melakukan perjalanan ke negara lain. Keesokan harinya, ujian pun dimulai. Seluruh pendaftar diberikan arahan oleh pengawas ujian. Sebelum ujian dimulai, baik Beng ataupun Lin telah meletakkan handphone di bawah toilet. Sesi 1, 52 pertanyaan soal bacaan pun dimulai. Setelah sesi yang pertama, mereka diberi kesempatan istirahat 10 menit. Dengan cepat, Lin dan Beng menuju toilet untuk memberikan jawaban. Setelah Lin berhasil memberikan jawaban, sekarang adalah giliran Beng. Saat hendak akan mengirimkan jawaban, Ben menginginkan tambahan uang di mana uang yang ia terima harus sama dengan yang diterima oleh Lin. Mendengar hal tersebut membuat Pat sangat kesal. Akhirnya Pat berjanji akan mengirimkan sisanya dan seketika pun Ben sepakat dan mengirimkan jawabannya. Ujian pun berlanjut untuk sesi 2 dan sesi 3. Pada saat mereka menyelesaikan seksi 2 dan 3, kembali mereka diberi waktu untuk beristirahat ke toilet. Lin yang bergegas pergi ke toilet ternyata harus mengantri untuk menggunakan toilet tersebut. Di sisi lain, saat Beng telah berhasil mengirimkan jawabannya, mendadak pengawas ujian menggedor pintu toilet karena menurut informasinya Beng terlalu lama di dalam kamar mandi tersebut. Sementara Lin yang baru saja menggunakan toilet bernasib sama dengan Beng. Akan tetapi Lin berhasil keluar dari toilet tersebut. Ketika ia akan hendak keluar toilet, ia melihat Beng yang sedang diinterogasi oleh pengawas karena Beng telah menyeludupkan handphone di dalam toilet. Dan seorang pengawas menyuruhnya untuk kembali ke meja ujian. Saat sesi keempat sedang berlangsung, Beng tak kunjung datang. Hal tersebut membuat Lin sangat gugup. Karena mau tidak mau dia juga harus menghafalkan seluruh kunci jawaban seorang diri. Akan tetapi ia berhasil menemukan formula untuk menghafal kunci jawaban tersebut, di mana ketika menghafalkan kunci jawaban seakan-akan dia sedang bermain sebuah piano. Pada saat yang sama, seluruh siswa yang berada di Thailand sudah mulai panik karena jawabannya tidak kunjung datang. Ayah Lin yang mulai curiga datang ke markas Pat dan Grace. Ia menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan anaknya di Sydney karena Lin tidak dapat dihubungi. Setelah sesi 4 dilakukan, seluruh peserta berhak untuk mengerjakan esai. Lin dengan cepat menghafalkan seluruh kode kunci untuk soal esai. Agar ia diperbolehkan untuk beristirahat, ia sengaja memasukkan pensil ke dalam mulutnya hingga ia muntah. Ia pun berhasil keluar dari ruang ujian. Ketika Lin hendak meninggalkan gedung, ternyata ia sedang dikejar oleh ketua pengawas. Tetapi pada akhirnya Lin dapat keluar dari gedung melalui pintu belakang. Sementara Grace dan Pat yang terus diinterogasi oleh ayah Lin membuat mereka tidak dapat membuat kunci jawabannya.
Hingga saat ada pesan masuk dari Lin membuat Grace harus berbohong, di mana ia mengatakan bahwa Lin dan Beng saat ini sedang menjalankan kencan rahasia, di mana ia takut apabila itu tidak diperbolehkan oleh ayahnya. Mendengar jawaban tersebut membuat ayah Lin lega dan meninggalkan mereka. Saat Lin hendak menyelesaikan jawaban yang akan dikirimnya, mendadak HP-nya tersenggol dan terjatuh. Saat itu HP yang dimilikinya mengalami malfungsi, hampir tidak dapat mengirimkan pesan. Lin terus mencoba mengirimkan pesan dan akhirnya berhasil. Hampir tersisa 15 menit waktu ujian di Thailand akan dimulai. Sementara Lin masih belum menyelesaikan seluruh jawabannya karena ia terganggu dengan pengejaran yang dilakukan oleh pengawas ujian. Akhirnya Lin berhasil menyelesaikan seluruh kunci jawabannya, sementara Pat dan Grace berhasil mencetak seluruh barcode dan kata kunci untuk esai. Sementara Lin berhasil ditangkap oleh petugas pengawas ujian. Ia harus kembali ke gedung pertemuan. Lin diberitahu bahwa salah satu siswa dari Thailand tertangkap menggunakan telepon genggam dan Lin diminta untuk memberikan kesaksian. Untuk menghilangkan jejaknya, terpaksa ia harus menghapus kenangannya bersama Beng. Lin yang sudah kembali ke Thailand disambut oleh Grace dan Pat. Akan tetapi, Lin karena sudah terlalu banyak mengorbankan masa depannya dan bahkan harus mengorbankan Beng, sehingga Lin pergi meninggalkan mereka. Setelah keluar bandara, ayah Lin ternyata sudah menjemputnya. Bahkan ia menanyakan di mana kekasihnya si Beng. Ayahnya hendak bermaksud mengajak Beng makan malam. Mengetahui rekan-rekannya telah membohongi ayahnya, ia menangis. Ia mengaku telah berbuat salah kepada ayahnya. Singkat cerita, beralih di mana Lin melamar sebagai guru, sama seperti ayahnya. Ia meninggalkan bisnis haram tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Di sisi lain, Beng yang telah dikeluarkan dari sekolahnya karena ketahuan melakukan kecurangan saat melakukan ujian STIC, berhasil bangkit memperbarui bisnis laundry milik ibunya dari uang haram yang dia terima. Suatu hari, Beng mengundang Lin untuk datang ke laundry ibunya. Ternyata Beng menawarinya untuk melakukan kejahatan yang serupa itu lagi, tapi ini untuk ujian masuk GAT, di mana kliennya akan lebih banyak dan bahkan mereka bisa mendapatkan 4,1 miliar dari ujian tersebut. Selain daripada itu, apabila ketahuan mereka tidak akan dipenjara. Mendengar ucapan tersebut membuat Lin terheran-heran melihat perubahan yang terjadi pada Beng. Bahkan Beng mengancam akan membocorkan bahwa Lin lah otak dari bisnis soal STIC yang telah mereka lakukan dan akan menyeret seluruh rekan-rekan yang sudah diterima di perguruan tinggi Amerika Serikat untuk di DO. Terlebih lagi, ayah Lin tentu tidak akan mau mendengar hal tersebut. Semua pilihan akan diserahkan kepada Lin. Di akhir cerita film ini, Lin bersama ayahnya menghadap ke Komite Perguruan Tinggi Pengawas Ujian STIC, di mana ia bersaksi dan mengaku bahwa ia melakukan kecurangan dalam ujian tersebut. Demikian alur cerita dari film tersebut. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih.